Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Project Spider-Man Lotus yang menjadi film fanmade alias buatan para fans yang dari bentuk cerita, konsep, dan CGI yang paling mantap banget Pak ya. Dan sudah pernah kita reaction sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Jujur ketika gue pertama kali denger ada Spider-Man Lotus dengan project film fanmade Marvel, gue langsung ngomong apaan sih ini? Ini paling kan cuma film fanmade dari alias pada para fans yang gak ada afiliasi dengan Marvel dan juga Sony. Tapi setelah gua ngeliat hasilnya di trailernya, di trailer pertama, visual effects breakdown, bakal di final trailernya, wow, gila, hasilnya mantep banget. Dan video kali ini kita akan breakdown semuanya, detail apa aja yang kita temukan untuk Spider-Man Lotus kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari booster, let's break down this video. Oke, sejujurnya ya, ada dua materi promosi yang akan kita bahas di video kali ini untuk Spider-Man Lotus. Ada official trailer dan juga ada final trailernya. Tapi sebelum kita akan masuk ke pembahasannya, kita akan ceritakan terlebih dahulu mengenai apa sih film Spider-Man Lotus ini. Spider-Man Lotus adalah sebuah project film live action yang disutradarai dan juga ditulis oleh Gavin J. Konop, yang channel YouTube-nya bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah. Dan film ini merupakan sebuah fanmade alias buatan fans. Jadi nggak ada sama sekali afiliasi ataupun kerjasama antara Marvel Studios dan juga Sony Pictures. Nah, menurut sutradaranya sendiri, dia mengerjakan film ini itu hanya dia suka banget dengan universe Spider-Man, dan dia pengen bikin dengan konsepnya udah ia buat sendiri. Dan beliau sudah berjanji bahwa film ini gak akan mendapatkan untung atau iklan di dalamnya, karena film ini merupakan sebuah project non-profit. Bahkan plot ceritanya udah pernah dia share ketika dia menjelaskan itu di channel YouTube-nya. Jadi film Spider-Man Lotus ini akan menceritakan mengenai tentang kondisi psikologis dari seorang Peter Parker, di mana dia sudah mengalami kejadian yang membuatnya sangat trauma ketika dia mengetahui kalau Gwen Stacy, kasihnya, telah tewas akibat dibunuh oleh Green Goblin. Namun di tengah semua rasa bersalah si Peter Parker ini, ketika dia baru mengetahui bahwa kekasihnya udah tewas, dia mendapati bahwa ada seorang anak kecil yang mengidap sakit parah dan dia ingin bertemu dengan Spider-Man. Jadi si Peter Parker ini masih mempertimbangkan lah untuk bertemu dengan anak kecil ini, karena dia itu masih tengah-tengah masa bertukanya. Well, jadi bisa dibilang ini akan lebih fokus kepada kehidupan si Peter Parker sendiri ya, setelah dia mengalami sebuah kejadian yang membuatnya trauma dan merasa bersalah. Nah, hal yang sama juga pernah kita lihat di film The Amazing Spider-Man 2 yang diperankan oleh Andrew Garfield, di mana dia juga kehilangan Gwen Stacy saat Green Goblin sudah membunuhnya di atas Clock Tower ya. Jadi gua rasa dengan plot seperti ini gak akan asing sih di mata para fans yang udah pernah merasakan adaptasi yang sama di live action sebelumnya ya. Oke, udah paham ya? So, berikut ini kita akan bahas mengenai official trailer dari Spider-Man Lotus. Pada adegan awal dimulai ketika tampilan Spider-Man dengan kostum yang rusak dengan lambang laba-laba yang sudah kotor yang kemungkinan besar ini akibat terkena ledakan dari pumpkin bomb milik Green Goblin. Nah, serta pada bagian mata dan juga topeng ini juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Nah, sudah terlihat jelas di sini, ini adalah adegan di mana Spider-Man habis bertempur melawan Green Goblin yang sudah mendapati bahwa kekasihnya Gwen Stacy berhasil dijatuhkan oleh Green Goblin dari atas menara jembatan seperti pada komik aslinya. Nah, sebenarnya kejadian kematian Gwen Stacy ini udah pernah terjadi di komik The Amazing Spider-Man The Night Gwen Stacy Died is nomor 121 yang dirilis pada tahun 1973, yang menceritakan tentang Green Goblin yang sudah mengetahui bahwa identitas Spider-Man itu adalah Peter Parker, dan dia mulai menculik Gwen Stacy, kekasihnya, yang ternyata selama ini menjadi kelemahan besar baginya. Nah, dalam pertempuran tersebut antara Spider-Man dan juga Green Goblin, akhirnya Gwen Stacy dijatuhkan oleh Green Goblin
Goblin sendiri dari sebuah menara jembatan George Washington, dan Spider-Man sayangnya nggak bisa menyelamatkannya. Nah, dari situlah letak di mana hati Peter Parker ini hancur dan memutuskan untuk membunuh Green Goblin dengan tangannya sendiri. Dan yang paling mengejutkan adalah alter ego dari Green Goblin yang ada pada komik ini adalah Harry Osborn, sahabatnya sendiri, yang dimana dia sangat sakit hati dan juga kecewa dengan sahabatnya Peter Parker karena dia sudah membunuh Norman Osborn, ayahnya sendiri, yang dimana literally sebelumnya Norman Osborn adalah pengguna Green Goblin pertama sebelum anaknya ini ya. Nah, karena hal itulah maka Spider-Man berhasil membunuh Green Goblin dengan tangannya sendiri setelah dia gagal menyelamatkan Gwen ketika dia dijatuhkan dari sebuah atas menara jembatan tersebut. Nah, momen inilah yang kemudian akan diangkat di film Spider-Man Lotus kali ini, cuman dengan nuansa, dengan vibe yang literally sangat-sangat dark. Oke, kita balik lagi ke versi trailernya. Nah, dengan kostum yang rusak yang diberikan dalam scene ini membuat gua callback kepada kostum rusak dari versinya Tobey Maguire ketika dia sedang bertarung dengan Green Goblin di sebuah reruntuhan di ending film Spider-Man pertama. Setelah itu ada adegan di mana menempelkan logo GJK. Nah, ini adalah nama dari channel YouTube-nya sang sutradara, yaitu bernama Gavin J. Conop, yang telah menulis dan juga menyutradarai film Spider-Man Lotus ini. Tak lama setelah itu kita melihat ada banyak sekali adegan kenangan Peter Parker dengan Gwen Stacy ketika mereka masih berpacaran. Dan juga ada penampilan pertama dari Harry Osborn yang tampak memegang sebuah koran Daily Bugle yang sepertinya memberitakan bahwa kematian Gwen Stacy disebabkan oleh aksi Green Goblin ketika dia bertarung dengan Spider-Man di atas jembatan George Washington. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian mata Harry Osborn itu ada sebuah efek hitam-hitaman Pak di bagian kedua kelopak matanya. Nah, sepertinya ini menandakan bahwa Harry Osborn inilah adalah sosok Green Goblin yang sedang meneror kota New York dan menjadi lawan utama bagi Spider-Man. Sama halnya persis yang ada di versi komiknya, di mana dialah yang membunuh Gwen Stacy di atas jembatan tersebut ya. Don't think of this as a goodbye tape. Think of it more as a checking in tape. What's going on? Setelah itu kita diberikan sebuah adegan di mana Spider-Man ini mengunjungi makam Gwen Stacy dan meratapi kesedihannya karena gagal untuk menyelamatkannya di tengah insiden tersebut. Nah, hal yang sama juga terjadi di versi The Amazing Spider-Man 2, di mana setelah Gwen Stacy meninggal dan dimakamkan, Peter Parker ini selalu berada di depan makamnya setiap harinya untuk meratapi rasa bersalahnya. Lalu kita diperkenalkan sosok Mary Jane Watson yang penampilannya tampak komik akurat, dimulai dari bentuk rambut merahnya, wajahnya juga ya sepertinya sangat persis dengan wajahnya Mary Jane Watson di versi komiknya yang menjadi kekasih bagi Harry Osborn. Karena di film ini Mary Jane ini tampak selalu bersama dan berduaan dengan Harry Osborn. I'm not. You've seen the headlines. Figure it out. Setelah itu ada adegan di mana Spider-Man ini memasuki sebuah kamar yang ada banyak sekali gambar Spider-Man dalam art komiknya yang mengambil referensi dari komik terbaru The Amazing Spider-Man. Dan ada beberapa gambar Spider-Man dengan tulisan tangan yang jelas di bagian kanannya ya. Literally kayak anak kecil gambar di sebuah kertas kosong ya. Yang literally ini sepertinya berada di sebuah kamar anak kecil yang mengidap penyakit berbahaya seperti yang udah gua jelaskan tadi ya. Karena ini sudah terungkap dalam adegan sebelumnya di mana Spider-Man mendapatkan sebuah surat dari seorang yang bernama Miss Harrison yang dimana dia meminta tolong kepada Spider-Man untuk datang ke rumahnya dan menghibur anaknya yang merupakan fans berat bagi Spider-Man. Nah, Spider-Man juga tampak bingung dan dilema harus fokus kepada siapa, apakah fokus kepada anak yang membutuhkannya atau fokus kepada kesedihannya yang mendalam mengenai kehilangan Gwen Stacy kasihnya. Namun sepertinya Miss Harrison sini memang memberikannya sedikit nasihat dan dorongan agar supaya anaknya bisa bertemu dengan Spider-Man. We all lost something, but I think we gained something too. Nah, setelah itu terlihat di sini bahwa Mary Jane Watson sebagai sahabat Peter Parker ini menenangkannya mengenai kematian Gwen Stacy yang terus menghantuinya. Dan Mary Jane tampaknya di film ini kayak akan menjadi kasih dari Peter Parker sendiri, karena di komik juga seperti itu, dimana setelah kematian Gwen Stacy maka Peter Parker akan berpasangan dengan
kekasih selanjutnya, yaitu Mary Jane Watson. Dan kalau boleh jujur ya, Mary Jane Watson yang ada di film ini itu sangat komik akurat banget, dan pemilihan aktrisnya juga oke banget, yang memang diperankan oleh Moira Brooklyn, yang memang rambut aslinya juga berwarna merah tomat seperti pada rambut Mary Jane Watson dalam versi komiknya ya. Because I have to. Nah, setelah itu ada adegan di mana Spider-Man tampak berayun di tengah kota New York, namun CGI-nya masih belum diperbaiki, dan memang dalam trailer pertama ini masih dalam tahap percobaan oleh Kevin J. Konov, dan hasilnya akan maksimal di versi final trailernya yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu ya. Lalu muncullah logo Spider-Man Lotus dengan teks yang sudah berbeda banget dengan versi komiknya. Tapi coba perhatikan pada bagian warna teksnya dan juga background hitam yang kebiruan ini ya. Dan ini membuat gua callback kepada logo dari The Amazing Spider-Man pertama yang memiliki warna dan background yang hampir sama. Spider-Man. Lalu di bagian akhir trailernya tampak ada suara tawa dari Green Goblin yang sangat khas banget ketika Spider-Man tengah memeluk jenazah dari Gwen Stacy, yang dimana pemandangan kota New York di belakang Spider-Man. Yang sepertinya Spider-Man ini berada di atas menara jembatan George Washington deh, karena gedung-gedung di belakang itu tampak seperti lebih pendek dari Spider-Man-nya sendiri sebagai objek di depan kamera sih. Jadi fix ini kayaknya komik akurat banget deh kalau dari versi shotnya ya, seperti itu ya. Dimana ini berbeda banget dengan versi The Amazing Spider-Man 2, dimana kematian Gwen Stacy terjadi di dalam Clock Tower, tepat di samping gardu listrik kota New York, tempat di mana Spider-Man telah menghabisi Electro yang menjadi ancaman serius buat dia dan juga kota New York. Oke, begitu aja mengenai breakdown dari official trailernya. Sekarang kita ngebahas mengenai final trailer dari Spider-Man Lotus sebagai promosi yang paling bagus banget karena visual effects-nya yang juga makin keren di shot ini Pak, dan juga epic parah sih menurut gua sih. Dan udah gua reaction juga di video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya buat yang mau tahu bagaimana reaksi gua ya, seperti itu. Oke, sikat cuy. Look at what you Pada awal final trailer memperlihatkan Spider-Man yang tengah bertarung dengan Green Goblin yang sepertinya di sini berada di atas jembatan George Washington yang sekitarnya sudah tampak api yang berkobar di sekelilingnya. Serta ada penampakan pertama dari sosok Green Goblin yang hadir di film ini dengan topeng dan kostum yang komik akurat banget. Waduh, mantap banget sih Pak ya. Akhirnya gue bisa melihat penampakan Green Goblin yang komik akurat dari bentuk kupluk khasnya yang berwarna ungu, serta ada gigi taringnya yang menjadi ciri khas sosok mengerikannya dari Green Goblin yang menertawakan Spider-Man yang sudah kehilangan Gwen Stacy dan mulai berkata, "Look at what you did," yang berarti lihat apa yang sudah kau lakukan. Nah, sebenarnya kata-kata ini memiliki sebuah sindiran kepada Spider-Man bahwa dia menghilangkan Spider-Man atas hubungan dia dengan Gwen Stacy sehingga berujung pada kematian Gwen sendiri. Yang memang Green Goblin ini tahu kalau Peter Parker dan Gwen Stacy adalah kekasih dan memang sengaja untuk menyakiti hatinya karena ayahnya si Harry Osborn ini juga sudah dibunuh oleh Spider-Man ketika ayahnya pernah menjadi Green Goblin. Ya literally ini juga pernah menjadi callback ke film Spider-Man pertama di mana si Norman Osborn itu dibunuh oleh glidernya sendiri ketika dia sedang berusaha untuk membunuh Spider-Man. Jadi istilahnya ini adalah sebuah momen pembalas dendam yang dari dua sahabat ini ya, antara si Harry Osborn dan juga Peter Parker, yang dimana kita sudah pernah melihat sebelumnya di film Spider-Man ketiga garapan Sam Raimi, di mana Peter dan Harry saling bertarung karena masalah kematian Norman Osborn. Namun dia dibikin berbeda, di mana Harry Osborn di sini berubah menjadi New Goblin yang adaptasinya sama sekali gak ada dalam komiknya. Harusnya sih dia menjadi Green Goblin ya, tapi ya kan ada interupsi saat itu dari pihak Sony Pictures, jadinya begitu ya. Aduh, tapi masih tetap bagus kok buat ditonton, oke? She's gone because of me. A lot of people are now. And I can't do anything to stop it. Kemudian tampak adegan di mana Peter Parker mengunjungi makam Gwen Stacy
dan mulai menyalahkan dirinya sendiri karena nggak sanggup menyelamatkannya tepat waktu sebelum Green Goblin menjatuhkan tubuh Gwen dari atas jembatan. Well, ini kita callback kepada adegan di Amazing Spider-Man 2 saat Peter Parker sedang lagi galau-galaunya memikirkan kegagalannya saat dia menyelamatkan Gwen Stacy. Dan hal itu juga terulang di film Spider-Man No Way Home ketika Peter Parker versi Andrew Garfield yang dimana dia menasihati Peter Parker versi Tom Holland bahwa dia pernah kehilangan sosok yang ia sayangi, yaitu Gwen Stacy ketika berada di atap gedung Midtown High School. Setelah itu ada adegan di mana Peter Parker, Gwen Stacy, Mary Jane, dan Harry Osborn tengah berkumpul untuk menunjukkan bahwa seperti inilah persahabatan dan hubungan mereka berjalan. Jadi ini literally memang persis banget dengan apa yang ada pada komik lamanya. Yang seharusnya ini yang gua harapkan ketika mereka akan tampil di versi MCU. Tapi karena di MCU itu udah digantikan oleh si Ned Leeds dan juga si MJ versi Michelle Jones, jadi ya agak sedikit berbeda ya. Tapi untungnya masih bagus untuk diikuti. You weren't the only person who lost something that day. You're selfish to think about anyone else. Everyone you love will wind up stuck. To feel lost. Convinced that you're the only one hiding. But I'm right here with you. Lalu ada adegan di mana Peter Parker dan Harry Osborn ini saling berkonfrontasi, di mana situ kayaknya terungkap kalau Harry Osborn ini mengungkapkan alasan kenapa dia itu membunuh Gwen Stacy tepat di hadapannya ketika mereka sedang bertarung sebagai Spider-Man dan Green Goblin dengan menyebut Peter sebagai orang yang egois karena Harry sudah pernah merasakan ayahnya yang dibunuh oleh Peter Parker sendiri alias Spider-Man sendiri ya. Padahal kita tahu kalau Green Goblin versi Norman Osborn ketika akan menjelang kematiannya dia tertusuk oleh glidernya sendiri ketika Spider-Man berusaha menghindari serangan glider itu dari belakang tak mengenai tulang rusuk Norman Osborn sendiri. Jadi ya Harry di sini masih menganggap bahwa Spider-Man lah yang sudah membunuh ayahnya sendiri. Dan kelihatan banget sih aktor yang memerankan si Harry Osborn ini yang diperankan oleh Sean Thomas Wright ini memang oke banget sih. Kelihatan dari wajah depresinya dan memang dia memiliki sebuah dendam yang sangat mendalam terhadap Peter Parker sebagai sahabatnya sendiri karena dia sudah merasa ditipu selama ini oleh Peter Parker bahwa dia adalah dalang di balik pembunuhan Norman Osborn. Itu dalam pemikiran dia ya, seperti itu. Dan ini juga terungkap di versi Spider-Man ketiga karena Sam Raimi, di mana Harry Osborn selalu mengincar Peter Parker dengan mewarisi teknologi Oscorp yang ayahnya pernah ciptakan dengan serum Goblin yang sudah pernah dibuat oleh dia. Dan si Harry Osborn ini mereplika versinya sendiri menjadi New Goblin untuk membunuh mantan sahabat ini. Ditambah lagi, Mary Jane juga lebih ngejar Peter ketimbang Harry Osborn sendiri. Fix tambah rumit nih masalah Pak ya. Jadi kayaknya di film Spider-Man Lotus ini selain akan mengangkat kisah kematian Gwen Stacy, juga pertarungan antara dua sahabat antara Peter Parker dan juga Harry Osborn, dan juga ada permasalahan cinta segitiga antara Peter Parker, Mary Jane, dan juga Harry Osborn seperti pada komik lamanya ya. Lalu ada adegan di mana Green Goblin ini mengejek Spider-Man bahwa semua orang-orang yang ia cintai akan selalu tewas di hadapannya. Memang kita tahu ya dalam kehidupan Peter Parker itu banyak sekali orang-orang yang terdekatnya itu menjadi korban seperti Uncle Ben, Mary Jane, Gwen Stacy, Ned Leeds. Well, sepertinya Peter Parker ini akan mengalami banyak banget cobaan yang sangat berat sih di film Spider-Man Lotus ini. Well, aku mau lihat bagaimana eksekusinya nanti di full filmnya. Lalu ada adegan di mana Harry Osborn ini berjalan di tepi kereta dengan wajah yang penuh depresi dan juga suram. Yang dimana ada adegan serupa dalam film Joker tahun 2019 di mana Arthur Fleck berjalan melewati tangga di depan apartemennya ketika dia sudah dipecat dari pekerjaannya sebagai badut. Literally vibe dan tone-nya sama banget, tapi di kedua lokasi yang berbeda. Tentunya juga di universe yang berbeda ya, gitu. I'm Spider-Man. It means something to a lot of people. Future. But what I do know. Lalu kita beralih ke adegan selanjutnya di mana ini adalah adegan yang paling gua suka, yaitu ketika Spider-Man sedang berayun di tengah kota New York yang rendering animasinya sudah diperbaiki oleh Gavin Jacob yang jauh lebih jernih lagi ya. Wow, bagus banget sih dari struktur gedungnya, pencahayaannya, bahkan pergerakan Spider-Man-nya yang benar-benar lincah banget akhirnya diperlihatkan lebih bagus ketimbang versi
trailer pertama sebelumnya ya. Kemudian Spider-Man masuk ke dalam sebuah kamar anak yang sedang membutuhkan bantuannya karena penyakitnya sedang ia derita. Lalu di situ dia melihat sebuah berbagai macam tumpukan koran Daily Bugle yang mengabarkan semua kasus yang pernah dihadapi oleh Spider-Man sebelumnya dipajang di dinding kamar tersebut ya. Nah, di sini ada berbagai macam Easter egg yang gua dapatkan ketika gua melihat scene ini ya. Nah, dimulai dari paling yang mencolok itu adalah koran yang mengabarkan kasus Mysterio, sang ahli ilusi yang pernah digambarkan bahwa dia adalah pahlawan baru di kota. Ini sebenarnya adalah merujuk kepada di versi Spider-Man Far From Home, di mana Mysterio pertama kali muncul secara sebagai pahlawan di Meksiko ketika dia berhadapan dengan banyak sekali elementals dengan dibantu oleh Spider-Man yang sebenarnya itu dia berlagak menjadi pahlawan agar dia bisa mendapatkan banyak atensi dari semua orang yang melihat dia, termasuk dengan Spider-Man sendiri. Padahal niat aslinya adalah untuk menjebak Spider-Man dan berusaha untuk membunuhnya karena dia adalah anak didik yang dipercayakan oleh Tony Stark, mantan bosnya dari Quentin Beck ini, yang pernah menciptakan kacamata Eden yang dipelesetkan oleh Tony sendiri di acara kampus MIT dengan nama Barf di film Captain America Civil War. Lalu di bagian kanannya ada tulisan koran yang menggambarkan Spider-Man Brand New Look, yang dimana ini kayak menggambarkan sebuah berita bahwa Spider-Man memakai kostum Black Symbiote-nya yang sempat mengegerkan kota New York, dan ini pernah terjadi di film Spider-Man ketiga karena Sam Raimi, di mana berita itu ditulis oleh Eddie Brock alias alter ego dari Venom. Setelah itu ada koran di samping bagian kiri yang bertuliskan Wanted for the death of our Captain Police, Captain Stacy, yang dimana ini merujuk kepada The Amazing Spider-Man karangan Mark Webb di tahun 2012, di mana di bagian endingnya si Captain George Stacy memang tewas akibat ulat The Lizard yang menusukkan kukunya ketika dia berusaha menyebarkan semua gas untuk menjadikan semua orang yang ada di sana menjadi kadal mutant seperti dirinya. Lalu yang disalahkan itu adalah Spider-Man-nya dalam headline koran tersebut. Biasalah ya, J. Jonah Jameson kan selalu nggak suka tuh dengan Spider-Man, jadi seperti itu. Lalu di bagian kirinya ada koran yang nyembel dikit yang bertuliskan Spider-Man Fight with Rhino, yang dimana ini memberitakan Spider-Man tengah melawan sosok villain dari Rusia yang bernama Alexei Savage alias Rhino yang udah pernah kita lihat di film The Amazing Spider-Man 2, yang dimana setelah kematian Gwen Stacy akhirnya si Spider-Man ini kembali ke dalam aksinya dan menghadapi ancaman Rhino yang tengah merampok jutaan dolar dari sebuah bank di kota New York. Not because I want to, because I have to. Kemudian kita diperlihatkan ada sosok dari villain Spider-Man selanjutnya selain Green Goblin yang muncul di film ini, yaitu Shocker, yang sebenarnya dia pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man issue 46 yang dirilis pada tahun 1966. Nama aslinya adalah Hernan Slush yang merupakan seorang kriminal dari kecil dan berurusan dengan pihak kepolisian. Namun suatu hari ketika Herman melakukan aksinya lagi, dia kembali ditangkap dan kemudian dia dipenjarakan ke dalam sebuah penjara bengkel, di mana di situ dia menggunakan semua sumber daya di sekitarnya untuk membuat sebuah serangan peledak yang bisa mengirimkan sebuah gelombang kejut yang sangat cepat dengan tujuan untuk membuka sebuah perangkas bank, karena selama ini ketika Herman melakukan aksinya yang selalu dia incar itu adalah sebuah perangkas bank. Lalu akhirnya dia menciptakan sebuah kostum yang daya tahan dengan peluru dan memberikan namanya sendiri sebagai Shocker. Dan sebab penampilan pertamanya sudah kita lihat di film Spider-Man Homecoming. Namun si Herman ini belum menggunakan suit aslinya sebagai Shocker seperti ada pada versi komiknya ya. Dan akhirnya dia tampil full di film Spider-Man Lotus dengan kostum yang sangat komik akurat banget. Gua curiga kalau Shocker ini cuma akan hadir di akhir film, dimana setelah Spider-Man berdamai dengan kematian Gwen Stacy, akhirnya dia memutuskan untuk terjun kembali sebagai Good Neighborhood Spider-Man. Sama halnya di film The Amazing Spider-Man 2, di mana Peter Parker setelah dia berdamai dengan masa lalunya, akhirnya dia kembali dan bertarung dengan sosok villain baru yang dikirim oleh Harry Osborn sendiri, yaitu Alexei Savage alias Rhino dengan full armornya. Kemudian samping itu, tampak Spider-Man akan berusaha untuk membunuh Green Goblin dengan tangannya sendiri karena telah membunuh kekasihnya Gwen Stacy. Dan di sini tampak kostumnya yang makin rusak dengan di bagian mulutnya juga robek dan api di sekelilingnya yang makin membara. Well, kayaknya ini adalah bagian di ending final fight di mana Spider-Man akan bertarung habis-habisan dengan Green Goblin untuk membalaskan kematian Gwen Stacy ya. Mungkin seperti itu ya.
Lalu setelah itu muncul logo Spider-Man Lotus yang akan siap rilis pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 di channel YouTube Gavin J. Connors sebagai film fanmade yang paling niat untuk dibikin sih menurut gua sih, anjir. Makin gak sabar lagi nih mau lihat aksi Spider-Man lagi nih, apalagi ini buatan para fans loh, gara campur tangan di Marvel dan juga Sony Pictures. Jadi kelihatan banget sang sutradara begitu bebas untuk berkreasi dengan universe Spider-Man yang udah ia bikin sendiri ya. So, itu mengenai breakdown semua trailer dari Spider-Man Lotus. Oke, menurut pendapat kalian gimana ya udah menonton video ini? Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang enggak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya tuh gue share di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita, namanya Mario Puzzle Official. Linknya tuh gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Martin Jelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!